Prabowo akan bersikap tegas terhadap koruptor. Menteri PPPA kunjungi perempuan korban kekerasan OPA. Kebakaran gedung Rektorat Universitas UIN Syarif Hidayatullah. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali kami kembali hadir untuk mengisi ruang informasi Anda. Tadi selain ada sejumlah isu yang menjadi sorotan, kami juga akan menginformasikan terkait dengan agenda dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Arif. Benar sekali, selain itu kita juga ada informasi terkait dengan peristiwa-peristiwa terkini, termasuk dengan informasi olahraga yang nanti akan kita hadirkan dalam Menyapa Malam Sport. Bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Arif Rifai, kita simak bersama inilah Menyapa Malam Sinpo TV. Kami awali informasi dalam Menyapa Malam, di mana Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan sikapnya terhadap koruptor yang merugikan rakyat Indonesia. Menurutnya bisa saja bertaubat, tetapi mereka harus mengembalikan uang rakyat. Ia juga menghimbau seluruh jajaran pemerintah untuk tetap bersih dalam menjalankan tanggung jawab. Ia menyerukan para koruptor untuk bertaubat. Namun, bukan berarti mereka bisa bebas dari kesalahan mereka dan tidak menanggung kerugiannya. Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat. Bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aja. Udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya mau sadarkan mereka yang sudah terlanjur dulu berbuat dosa. Ya, bertobatlah. Itu kan ajaran agama. Bertobatlah, kasihan rakyat, kembalikan uang itu. Sebelum kita cari hartamu kemana. Ia menegaskan tidak memaafkan koruptor. Prabowo ingin menyadarkan koruptor. Kepala negara menuturkan, para koruptor tidak bisa hanya melakukan tobat usai menyesal dengan perilakunya. Mereka harus tetap mengembalikan barang yang sudah dicuri dari negara. Sebelumnya diberitakan, Presiden RI Prabowo Subianto meminta kepada para koruptor untuk mengembalikan apa yang telah mereka curi dari negara. Jika koruptor mengembalikan apa yang mereka curi, Presiden Prabowo menyebut mungkin saja mereka akan dimaafkan. Rakyat menuntut pemerintahan yang bersih. Saya ulangi, rakyat menuntut pemerintah yang bersih. Saya dipilih oleh rakyat. Atas nama rakyat Indonesia, saya tegaskan semua aparat pemerintah Indonesia, bersihkan dirimu masing-masing. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau proyek pembangunan bendungan jelantah di Desa Tlobo dan juga Desa Karangsari, Karanganyar, Jawa Tengah pada Jumat kemarin. Peninjauan ini untuk memastikan progres pembangunan bendungan yang telah mencapai 98,55% tersebut sesuai timeline yang telah ditetapkan. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau proyek pembangunan bendungan jelantah di Desa Tlobo dan Desa Karangsari, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah pada Jumat 27 Desember 2024. Dalam kunjungan tersebut, Wapres menekankan pentingnya keberlanjutan sumber daya air untuk mendukung produktivitas pertanian, sekaligus langkah strategis dalam memitigasi dampak perubahan iklim. Tak hanya itu,
Wapres juga menyoroti peluang bendungan ini dalam mendukung pengembangan energi terbarukan guna mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi melalui diversifikasi sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Sehingga diharapkan proyek bendungan Jelantah selesai tepat waktu agar para petani dapat segera meningkatkan hasil produksi dan masyarakat sekitar mendapatkan manfaat yang lebih luas, baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pasca pernyataan Sekjen Partai PDI Perjuangan Hasto Kristianto melalui jejaring sosial media, usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku, KPK menilai hal tersebut merupakan sikap yang ideal. Menurut KPK, tanggapan yang diberikan Hasto sebagai salah satu sekjen partai terbesar di Indonesia ini dapat menjadi contoh bagi partai lain saat ini. Komisi Pemberantasan Korupsi menanggapi pernyataan resmi Sekretaris Jenderal Partai PDIP Hasto Kristianto usai ditetapkan sebagai tersangka baru pada kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku pada tahun 2019. Menurut juru bicara KPK Tessa Mahardika, sikap Hasto merupakan cermin ideal dirinya sebagai salah satu elit partai di PDIP. Partai ini merupakan salah satu partai terbesar di Indonesia. Adapun Tessa melihat sikap Hasto pasca penetapan juga dapat memberikan contoh kepada elit partai lainnya ketika disangkut pautkan atas tindakan kasus korupsi di Indonesia. Ya, menurut saya itu tanggapan yang ideal disampaikan oleh beliau sebagai salah satu sekjen partai yang terbesar ya di Indonesia. Itu juga dapat memberikan contoh kepada pihak-pihak lain yang bila mana memang diduga atau disangkakan melakukan tindakan korupsi untuk bisa kooperatif dan taat hukum, mengikuti prosesnya, mengikuti prosedurnya, dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencederai proses penyidikan itu sendiri maupun sampai dengan tahap penuntutan dan persidangan. Lebih lanjut atas sikap yang telah dilayangkan Hasto terhadap KPK dapat mempermudah proses penyidikan atas kasus yang sudah berusia 5 tahun di Indonesia. Terlebih Hasto dapat kooperatif dalam proses pencarian Harun Masiku yang berstatus buronan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR Herman Hairon menyambut baik kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mengeluarkan surat edaran pembatasan perjalanan ke luar negeri atau PDLN. Ia menilai keluarnya surat edaran tersebut sebagai bukti bahwa Presiden Prabowo konsisten terhadap janji-janjinya untuk melakukan penghematan dan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara. Presiden Prabowo Subianto memperketat aturan perjalanan dinas luar negeri untuk seluruh jajaran Kabinet Merah Putih, kepala lembaga, hingga kepala daerah melalui surat Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi. Surat tersebut telah dikeluarkan oleh Kementerian Sekretariat Negara dengan nomor B/M/M/M/00/12/2024 tentang kebijakan izin dinas luar negeri yang diteken pada 23 Desember lalu. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR Herman Hairon mengatakan, kebijakan pemerintah tersebut merupakan hal yang baik dan perlu didukung agar sebagian besar anggaran negara bisa terserap untuk menyukseskan program-program yang secara langsung dapat menyentuh masyarakat. Ya, ini adalah bentuk konsistensi dari keputusannya Pak Prabowo sebagai presiden bahwa untuk berpergian ke luar negeri bagi para pejabat, menteri dan para pejabatnya, maka ada pembatasan, baik dari pembatasan volume kunjungan maupun pembatasan volume orang, ya, sehingga dengan surat Mensesnek yang kemudian ini menjadi pedoman terhadap para menteri dan para pejabat untuk berpergian ke luar negeri, saya kira ini memperjelas bahwa Pak Prabowo konsisten dengan keputusannya untuk mengurangi anggaran ke luar negeri. Nah, oleh karena itu saya kira ini adalah hal yang baik ya. Dan bahkan Pak Prabowo ambil alih bahwa untuk izin ke luar negeri harus seizin dengan presiden. Menurut saya ini adalah hal baik gitu ya. Dan harus didukung oleh semua pihak untuk bisa mengefektifkan anggaran-anggaran negara ini bagi hal-hal yang lebih penting. Ya, lebih penting yaitu untuk rakyat, lebih penting untuk program-program pro rakyat. Bahkan kenaikan PPN 1% dari 11 menjadi 12%, selama bahwa ini memang tujuannya untuk meningkatkan dan penguatan program-program pro rakyat, dan kemudian
bisa mengimplementasikan terhadap astacita yang lebih menyentuh langsung kepada rakyat, saya kira kita harus dukung bersama. Dari Jakarta, Fahrizal Davareskiano, Sinpo TV melaporkan. Demi mempercepat proses penangkapan terhadap buronan Harun Masiku dalam kasus suapnya pada 2019 silam, KPK menyebut pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli ini menjadi bagian dari proses penyidikan KPK. Adapun langkah pencegahan ini diterapkan agar proses pengambilan keterangan terhadap Yasona menjadi cepat sehingga kasus ini tidak semakin berlarut hingga menimbulkan pertanyaan oleh masyarakat Indonesia. Tindakan pencegahan berpergian ke luar negeri terhadap mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dapat mempercepat penggalian keterangan lebih lanjut, serta mendapatkan bukti baru lainnya pada kasus pergantian antar waktu yang menjerat Harun Masiku di tahun 2019 lalu. Sehubungan dengan proses penyidikan ini, KPK menegaskan langkah ini dilakukan agar kasus yang sudah berusia 5 tahun ini dapat tuntas secara cepat dan tidak menimbulkan pertanyaan lain dari masyarakat. Saya ulangi untuk kesekian kalinya bahwa proses pencegahan ke luar negeri ini merupakan kewenangan penyidik untuk menilai bahwa yang bersangkutan keterangannya dibutuhkan. Jadi agar tidak kemana-mana dulu, bisa cepat perkara ini segera dilimpahkan, segera disidangkan. Karena kembali lagi, sebagaimana yang saya pernah sampaikan di beberapa kesempatan yang lalu, KPK juga tidak menginginkan perkara ini berlarut-larut. Ya, karena akan ada pihak-pihak yang tersandera dari proses penanganan perkara ini. KPK, penyidik juga ingin perkara ini segera untuk dilimpahkan. Jadi menurut saya bila ada proses pencegahan ke luar negeri ini semata-mata hanya untuk supaya perkaranya bisa segera selesai. Lebih lanjut, pencekalan Yasona Lauli sebagai mantan Menkumham sekaligus kader Partai PDIP ini dapat memberikan keterangan terbaru kepada KPK. Sehingga proses penyidikan tidak mengakar kepada kebuntuan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pada masa Nataru, harga telur di Pasar Tomang Barat atau yang dikenal dengan Pasar Kopro ini masih terbilang cukup stabil. Hanya saja harga jenis telur ayam negeri ini pada 2 pekan terakhir mengalami kenaikan harga. Sedangkan untuk harga jenis telur lainnya masih terbilang stabil. Telur menjadi komoditas yang sering dibeli oleh masyarakat pada masa Natal 2024 dan jelang Tahun Baru 2025 ini. Harga telur di Pasar Tomang Barat atau yang dikenal dengan Pasar Kopro Jakarta Barat masih relatif stabil, hanya mengalami kenaikan sedikit sejak 2 pekan terakhir. Pedagang telur di Pasar Kopro Martini menjelaskan bahwa harga telur saat ini masih terbilang cukup stabil. Hanya saja sejak 2 pekan terakhir harga telur meningkat, khususnya jenis telur ayam negeri. Dari yang semula seharga Rp27.000 per kilogram, kini menjadi Rp32.000 per kilogramnya. Namun beberapa jenis telur lainnya masih terpantau stabil, seperti telur bebek masih seharga Rp3.000 per butir. Kemudian telur ayam kampung masih seharga Rp3.200 per butir. Dan terakhir, telur ayam omega masih seharga Rp3.500 per butirnya. Masih tetap ya, stabil ya. Masih stabil ya Bu? Iya. Harganya sebelumnya berapa Bu? Ini kan udah naik dari udah 2 minggu yang lalu kan ya. Naik jadi 32 ya. Sebelumnya kan cuma 28. Kalau sekarang masih tetap di 32 ya harganya? Iya. Per kilo. Per kilo itu untuk jenis telur semua sama ya Bu? Beda lah. Enggak, maksudnya biasa, harganya masih stabil gitu ya Bu? Iya. Kalau untuk harga ini kan tadi kan 32.000 per kilo kan telur biasa ya. Kalau untuk ini telur apa? Telur kampung. Telur ayam kampung berapa? Satu butir 3.200. Ada kenaikan atau enggak? Udah dari kemarin yang 2 minggu yang lalu semua naik semua. Meski demikian, para pembeli yang datang ke pasar ini terpantau sepi, mengingat banyaknya warga Jakarta yang kini telah berlibur di kampung halaman di masa libur Nataru dan libur sekolah. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi Menteri PPPA kunjungi perempuan korban kekerasan opang di Bandung. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo,
selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Simpo TV. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam Simpo TV. Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer melakukan inspeksi ke perusahaan pengelolaan minyak nabati pada Kamis kemarin. Selain memastikan operasional berjalan lancar meski dalam suasana libur, inspeksi ini dilakukan untuk mengetahui pemenuhan hak-hak pekerja pada Hari Raya Keagamaan dan juga cuti bersama Natal 2024. Melalui video yang dibagikan di akun sosial media Instagram @Immanuel_Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer melakukan inspeksi ke perusahaan pengolahan minyak nabati pada Kamis 26 Desember 2024. Perusahaan tersebut terletak di kawasan Berikat Nusantara atau KBN Marunda, Jakarta Utara. Wamenaker meninjau lokasi produksi tempat pengolahan minyak nabati menjadi berbagai produk turunan yang dikonsumsi masyarakat luas, seperti minyak goreng hingga bahan utama pembuat sabun. Selain memastikan operasional berjalan lancar meski dalam suasana libur, inspeksi ini dilakukan juga untuk mengetahui pemenuhan hak-hak pekerja pada Hari Raya Keagamaan dan cuti bersama Natal 2024, seperti hak upah lembur dari perusahaan serta tunjangan Hari Raya Natal yang diberikan perusahaan. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ketua Umum Forum Penggerak Olahraga Disabilitas Angki Yudhistia mengatakan keberagaman dalam olahraga terlihat dari beragamnya atlet. Menurutnya, aktivitas olahraga datang dari berbagai ragam dengan kebudayaan yang unik tetapi bersatu dalam semangat sportivitas. Ia mendorong adanya peningkatan atensi pengembangan sumber daya manusia olahraga dari hulu. Menurutnya, upaya ini perlu diperhatikan guna mencapai prestasi olahraga yang gemilang di masa depan. Ia mengingatkan pentingnya inklusivitas terhadap penyandang disabilitas baik dari segi sarana dan prasarana. Olahraga lanjutia merupakan bahasa universal yang menyatukan berbagai individu dari latar belakang yang berbeda. Tenaga ahli Menteri Pemuda dan Olahraga bidang komunikasi publik, Mikkel Tambayong, memberikan semangat kepada para penyandang disabilitas yang hadir untuk terus menjaga kesehatan tubuh. Hal ini guna kepentingan ketahanan fisik maupun mental. Peresmian ini bekerja sama dengan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga dan Asisten Deputi Olahraga Penyandang Disabilitas Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kemudian Yayasan Berdaya Menembus Batas. Acara hari ini juga berkolaborasi bersama Persatuan Sepak Bola Amputasi Indonesia atau PSAI, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI. Kemudian Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI. Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar Sidik menyebutkan Taman Hutan Raya Sultan Adam Malik milik pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendukung program pemerintah pusat terkait konservasi alam. Hal ini penting menjaga kelestarian kawasan hutan sekaligus meningkatkan manfaat untuk pariwisata dan edukasi masyarakat. Sulaiman menuturkan, Tahura Sultan Adam memiliki potensi besar dari sisi ekologi maupun ekonomi, sehingga Kemenhut akan mendorong pengelolaan yang berkelanjutan agar masyarakat dapat merasakan manfaat. Sulaiman mengharapkan kunjungan ke Tahura Sultan Adam memperkuat sinergi antar pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga kelestarian hutan, serta mendukung program pemerintah terkait pengelolaan kawasan konservasi. Kunjungan kerja ini bertujuan menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait persiapan peringatan Hari Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, Fatimatu Zahra, mengungkapkan kunjungan Wamenhut menjadi momentum penting untuk mengevaluasi pengelolaan Tahura Sultan Adam sebagai salah satu kawasan konservasi unggulan di Kalsel. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menjenguk Inayah, seorang mahasiswi korban bentrok ojek online dan ojek pangkalan di Bandung, Jawa Barat. Menteri PPPA menyampaikan rasa prihatin dan menegaskan bahwa komitmennya dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Arifah Fauzi, mengunjungi perempuan korban kekerasan yang dilakukan oleh oknum ojek pangkalan di Cimekar, Kabupaten Bandung beberapa waktu silam. Menteri PPPA pun menegaskan tidak adanya toleransi atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Ketika bertemu dengan korban dan keluarganya, Menteri PPPA berbincang dan menyemangati korban atas kejadian yang menimpanya. Menteri PPPA pun mendorong penegakan hukum yang tegas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar menimbulkan efek jerah terhadap pelaku. Hal ini diharapkan dapat mencegah terulangnya kasus serupa. Hari ini kita datang ke Rumah Sakit Al-Islam Bandung untuk menjenguk Ananda Inayah ya, sebagai korban dari kekerasan yang dilakukan oleh ojek pangkalan. Ya. Saya miris sekali melihat kondisi Inayah dan ini merupakan perbuatan yang sangat tidak manusiawi, bisa dibilang biadab. Seorang anak perempuan usia 19 tahun mengalami kekerasan yang dilakukan oleh 3 orang pria, laki-laki. Apakah mereka tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya saudara perempuan sehingga tega melakukan itu? Nah, kunjungan kami yang pertama untuk menjenguk, mensupport Inayah dan keluarga. Semoga diberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran, dan Inayah segera pulih. Secara hukum, alhamdulillah si pelaku sudah diketahui dan saat ini sudah ditangani oleh pihak yang berwajib, dan ini mudah-mudahan menjadi pelajaran buat semua pihak, khususnya ojek pangkalan, untuk tidak semena-mena ya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan peraturan. Berdasarkan informasi, korban merupakan penumpang ojek daring yang ditarik hingga terjatuh dari motor oleh 3 oknum ojek pangkalan. Hal ini terjadi karena para pelaku merasa kesal melihat adanya ojek daring yang melintasi wilayah yang dianggap sebagai wilayah ojek pangkalan. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka parah di bagian kepala dan wajah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Memasuki tahun 2025, Wakil Menteri Kebudayaan RI Giring Ganesa bersama dengan utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni Raffi Ahmad berencana melakukan kolaborasi dalam upaya memajukan budaya Indonesia. Hal ini dilakukan guna memberikan dampak baik bagi generasi muda agar lebih mengenal dan mencintai warisan budaya Indonesia. Wakil Menteri Kebudayaan RI Giring Ganesa bersama utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni Raffi Ahmad melakukan diskusi membahas program kolaborasi untuk tahun 2025. Program ini bertujuan melibatkan generasi muda dan pekerja seni dalam upaya melestarikan dan memajukan budaya Indonesia. Diskusi tersebut juga menyentuh pentingnya teknologi digital untuk memperluas jangkauan program kebudayaan. Dengan pemanfaatan teknologi, diharapkan anak-anak Indonesia dapat lebih mudah mengakses, mengenal, dan mencintai warisan budaya bangsa. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%, Kementerian Perindustrian meluncurkan peta jalan atau roadmap jasa industri tahun 2025 hingga 2045. Peluncuran ini dilakukan karena jasa industri dinilai berpotensi meningkatkan kontribusi dan pertumbuhan ekonomi nasional pada sektor industri manufaktur. Kementerian Perindustrian meluncurkan peta jalan atau roadmap pengembangan jasa industri tahun 2025-2045. Guna mengakselerasi dan memperkuat visi Indonesia Emas. Wakil Menteri Perindustrian RI, Faisal Riza, menyatakan bahwa peta jalan pengembangan jasa industri tersebut dibagi menjadi 4 tahap, yakni tahap 1 berfokus pada pembangunan ekosistem jasa industri yang sehat. Tahap 2 berfokus untuk meningkatkan daya saing jasa industri. Tahap 3 peningkatan akses sektor jasa industri ke rantai pasok global. Dan tahap 4 adalah perwujudan sektor jasa industri yang dapat berdaya saing. Lebih lanjut, ia mengatakan, peta jalan tersebut dibutuhkan mengingat sektor jasa industri memiliki potensi besar untuk dikembangkan.
melalui peta jalan tersebut. Pihaknya memproyeksikan jasa industri dapat berkontribusi sebesar 3,68% terhadap PDB nasional. Jasa industri menjadi sangat krusial. Jasa industri harus dikembangkan bukan hanya sebagai pendukung, tetapi sebagai penggerak utama yang dapat mendukung efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan industri nasional. Kontribusi ini diharapkan dapat sebagai top up kontribusi sektor industri manufaktur. Karena selama ini jasa industri belum terlalu dinilai sebagai bagian dari sektor industri manufaktur. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ibu dari terdakwa Helena Lim terekam kamera pingsan dalam ruang sidang saat mengikuti proses sidang vonis Helena Lim di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin siang. Dalam keadaan pingsan dengan menggunakan kursi roda, Ibu Helena Lim dibawa keluar ruang sidang. Awalnya, Ibu Helena datang dengan didampingi kerabat dan duduk dalam ruang sidang dengan tenang. Saat majelis hakim bergantian membacakan isi pertimbangan hakim, Ibu Helena mulai bereaksi. Wanita berambut putih yang sudah berusia lanjut itu terlihat mulai emosional. Kerabat yang mendampingi mencoba menenangkan dengan memeluk sambil mengelus wanita yang dipanggil ama itu. Tak lama berselang, Ibu Helena pun pingsan. Oleh kerabat dibantu petugas keamanan, dia dibawa keluar ruang sidang atas perintah Hakim Ketua Rianto Adam Ponto agar tidak mengganggu jalannya sidang. Dalam keadaan pingsan, dengan menggunakan kursi roda, Ibu Helena Lim dibawa keluar ruang sidang. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pesawat Air Canada tergelincir saat mendarat darurat di Bandara Internasional Halifax, Anfield, Nova Scotia, Kanada. Selengkapnya usai jeda. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Anda masih menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV. Informasi kami lanjutkan. Pesawat Jeju Air mengalami kecelakaan tragis saat mendarat di Bandara Muan, Korea Selatan pada Minggu 29 Desember 2024. Dari total 181 orang yang berada di dalam pesawat, 179 dilaporkan meninggal dunia, sementara 2 pramugari selamat. Dan kecelakaan ini diduga disebabkan oleh tabrakan dengan burung dan kondisi cuaca yang buruk yang menyebabkan kerusakan pada roda pendaratan dan kebakaran setelah pesawat menabrak pagar beton.
Pada tanggal 29 Desember 2024, pesawat Jeju Air mengalami kecelakaan tragis saat mendarat di Bandara Internasional Mueun, Korea Selatan. Pesawat yang membawa 181 orang dan 6 awak. Insiden ini mengakibatkan kebakaran hebat setelah pesawat tergelincir dari landasan dan menabrak pagar bandara. Dari total penumpang dan awak hanya 2 pramugari yang selamat, sementara 179 orang dinyatakan meninggal dunia. Penyebab kecelakaan ini diduga akibat tabrakan dengan burung yang terjadi bersamaan dengan kondisi cuaca buruk yang mengakibatkan kerusakan pada roda pendaratan. Menurut laporan, roda pendaratan tidak berfungsi dengan baik saat pesawat akan mendarat, menyebabkan pendaratan keras dan hilang kontrol. Pihak berwenang telah menemukan 2 kotak hitam pesawat untuk membantu penyelidikan lebih lanjut mengenai insiden ini. Dari Jakarta, Tias, tim Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pesawat Air Canada terbakar saat mendarat darurat di Bandara Internasional Halifax, Stanfield, Nova Scotia, Kanada. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Diketahui pesawat yang mengalami kerusakan pada roda pendaratannya ini tergelincir di landasan pacu dan mengalami kebakaran pada mesin. Sebuah penerbangan Air Canada mengalami insiden menegangkan saat mendarat darurat di Bandara Internasional Halifax, Stanfield pada Sabtu malam 28 Desember waktu setempat. Pesawat yang mengalami kerusakan pada roda pendaratannya tergelincir di landasan pacu dan mengalami kebakaran pada mesin. Penerbangan Air Canada 2259 yang berangkat dari Bandara Internasional St. John's mengalami masalah saat mendarat sekitar pukul 9.30 waktu setempat. Salah satu ban pesawat tidak mengembang dengan benar, menyebabkan pesawat miring dan tergelincir. Suara keras terdengar saat sayap pesawat menyentuh landasan pacu, diikuti oleh api yang membumbung dari mesin. Beruntung, kru darurat bandara dengan cepat merespon kejadian ini. Seluruh penumpang berhasil dievakuasi dari pesawat dan dibawa ke hanggar untuk pemeriksaan medis. Tidak ada laporan korban jiwa dalam insiden ini. Sebagai tindakan pencegahan, seluruh penerbangan di Bandara Halifax sempat ditunda sementara waktu setelah kejadian. Namun hingga Minggu dini hari, satu landasan pacu telah dibuka kembali untuk operasional penerbangan. Pihak berwenang setempat masih melakukan investigasi lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan ini. Air Canada juga telah mengeluarkan pernyataan resmi terkait insiden tersebut, menyampaikan keprihatinan atas kejadian ini dan berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dalam proses investigasi. Dari Jakarta, Ilham, tim Sinpo TV melaporkan. Sementara itu telah terjadi kebakaran di gedung Rektorat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Ciputat, Tangerang Selatan pada pagi hari ini. Api berasal dari ruang Wakil Rektor 2 hingga lantai 3 gedung. Sebanyak 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Pukul 8 waktu Indonesia Barat, api berhasil dipadamkan. Pada pagi hari ini 30 Desember 2024, kebakaran terjadi di gedung Rektorat UIN Syarif Hidayatullah yang terletak di Ciputat, Tangerang Selatan. Insiden ini diduga disebabkan oleh korsleting listrik yang terjadi sekitar pukul 6.11 WIB. Mengakibatkan kerusakan pada ruang rektor dan wakil rektor 2 di lantai 2 gedung tersebut. Tim pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangerang telah dikerahkan. Dengan 10 unit pemadam berhasil memadamkan api hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Meskipun kebakaran tersebut menghanguskan sekitar 10% dari gedung, tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dan kerugian ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum UIN Syarif Hidayatullah mengungkapkan rasa syukur karena tidak ada kerusakan yang signifikan yang terjadi berkat respon cepat tim pemadam kebakaran. Aktivitas di kampus dipastikan tetap berjalan normal setelah insiden ini. Dari Jakarta, Dias, tim Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi kriminal. Pemirsa, komplotan curanmor bersenpi kepergok warga sedang menjalankan aksinya di Jalan Karya Mandiri, Kembangan, Jakarta Barat. Komplotan curanmor ini mengaku sebagai anggota Buser, warga yang tak percaya tetap berusaha mendekati komplotan ini. Salah satu pelaku langsung buang tembakan untuk menakuti warga yang hendak menangkapnya. Aksinya pun terekam kamera CCTV warga. Kamera CCTV milik salah satu warga Jalan Karya Mandiri, Kembangan, Jakarta Barat. Komplotan curanmor yang menyatroni lingkungannya. 4 orang pria menggunakan 2 sepeda motor terlihat mondar-mandir di permukiman. Salah seorang warga yang curiga kemudian mendekati kawanan ini. Namun saat ditanya maksud dan tujuan serta identitas, salah seorang pelaku mengaku sebagai anggota Buser. Kemudian langsung mengeluarkan senjata api. Warga lainnya sempat keluar rumah hingga kemudian pelaku membuang tembakan untuk menakuti warga. Komplotan curanmor ini langsung melarikan diri. Warga sempat berteriak dan mengejar pelaku namun tak berhasil ditangkap. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu dini hari. Komplotan itu sedang mengincar sepeda motor yang terparkir di depan rumah, kemudian kepergok warga. Ada motor dua motor datang. Itu nggak tahu dari mana itu kayaknya sih, ini lagi ngincar motor gitu dah. Itu pelaku berapa orang, Bu? 2 motor 4 orang. Motor korban. Motor korban ada di sebelah situ, dari sana di stop ke sini sampai situ. Motor korban. Oh, motor korban mah di sini. Dia lagi ngincer motor di sini. Kalau motor pelakunya di stop ini sebelah situ.
Di lingkungan ini aksi pencurian sepeda motor memang sering terjadi. Warga berharap agar polisi sering melakukan patroli terutama di jam rawan. Dari Jakarta Barat, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sebuah angkutan umum atau angkot tertabrak KRL di perlintasan kereta api Stasiun Keramat, Jakarta Pusat pada Minggu sore kemarin. Peristiwa ini diduga akibat palang pintu perlintasan yang terlambat menutup. Sebuah angkot yang melintas di jalur kereta api tak dapat menghindar dan tertabrak kereta api yang melintas. Akibat kejadian ini sejumlah penumpang angkot mengalami luka-luka dan trauma yang cukup dalam. Menurut keterangan saksi mata, warga sekitar dan pengemudi angkot sempat merasa geram dan mendatangi pos penjagaan perlintasan karena menganggap penjaga tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Namun situasi berhasil diredam oleh petugas keamanan dari PT KAI yang datang ke lokasi kejadian. Kejadian ini menjadi pengingat bagi semua pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas, terutama di perlintasan kereta api. Pihak berwenang perlu melakukan evaluasi menyeluruh terkait kejadian ini untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa mendatang. Dari Jakarta, Ilham, tim Sinpo TV melaporkan. Bangunan rumah tinggal di Jalan I Gusti Ngurah Rai Klender, Jakarta Timur dilaporkan terbakar pada Jumat kemarin. Sebanyak 12 unit dan 48 personel dikerahkan untuk lakukan operasi pemadaman. Berdasarkan video yang diunggah di akun sosial media Instagram @humascekfire, telah terjadi kebakaran pada bangunan rumah tinggal di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Kelurahan Klender, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur pada Jumat 27 Desember 2024. Menindaklanjuti adanya laporan kebakaran, sebanyak 12 unit dan 48 personel dikerahkan untuk lakukan operasi pemadaman. Operasi pemadaman dimulai pukul 8:52 waktu Indonesia Barat, kemudian petugas berhasil melokalisir perambatan api pada pukul 9:04 waktu Indonesia Barat. Lalu proses pemadaman berhasil melalui tahap pendinginan pada pukul 9:09 waktu Indonesia Barat. Dan operasi pemadaman dinyatakan selesai pada pukul 9:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kebakaran terjadi pada sebuah bangunan semi permanen di kawasan Jalan Letjen Suprapto, tepatnya di dekat Kali Baru Timur 5, Senen, Jakarta Pusat pagi tadi. Dan kebakaran ini diduga menelan 2 korban jiwa yang menurut informasi adalah pasangan suami istri. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Kebakaran melanda bangunan semi permanen di kawasan Jalan Letjen Suprapto, tepatnya di dekat Kali Baru Timur 5, Senen, Jakarta Pusat pada Senin pagi 30 Desember 2024. Api diketahui mulai menyala sekitar pukul 6 WIB. Peristiwa ini diduga menelan 2 korban jiwa yang menurut informasi adalah pasangan suami istri. Tim pemadam kebakaran berhasil memadamkan api setelah berupaya keras selama 1 jam. Namun bangunan tersebut hangus terbakar. Hingga saat ini, penyebab kebakaran masih diselidiki oleh pihak berwenang. Sementara itu, aparat kepolisian telah mengamankan lokasi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Jakarta, Rido, tim Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kebakaran melanda lapak pengepul barang bekas di Sunter, Jakarta Utara pada tanggal 29 Desember 2024. Insiden ini terjadi di Jalan Agung Karya 7 sekitar pukul 14:10 waktu Indonesia Barat. Kebakaran tersebut menghanguskan 5 lapak barang bekas. Kebakaran melanda 5 lapak pengepul barang bekas di Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada Minggu 29 Desember 2024 sekitar pukul 14 WIB. Insiden ini terjadi di Jalan Karya nomor 1 dan diduga disebabkan oleh korsleting listrik dari sebuah unit AC di lapak milik Suyitno nomor 65 yang memicu percikan api. Api dengan cepat membesar dan menyebar ke bangunan lapak lainnya, menghanguskan total area seluas 518 meter persegi. Untuk memadamkan api, Dinas Pemadam Kebakaran menerjunkan 17 unit mobil pemadam dengan 85 personel. Saat ini, operasi pemadaman sudah memasuki tahap pendinginan. Kebakaran ini menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan terhadap potensi bahaya di lingkungan padat penduduk dan area rawan. Petugas pun mengimbau masyarakat untuk selalu memastikan instalasi listrik dan bahan-bahan mudah terbakar terjaga dengan baik. Dari Jakarta, Alwendi, tim Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menyambut malam pergantian tahun baru 2024 menuju 2025, pemerintah Provinsi Jakarta kembali menggelar rangkaian acara spektakuler, terutama di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat. Dan selain acara hiburan, Pemprov Jakarta pun menggelar malam muhasabah yang diisi dengan zikir dan doa bersama. Acara tersebut sekaligus memperingati 5 abad Jakarta yang memiliki visi sebagai kota global. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi di kawasan Monas, Jakarta Pusat saat ini, berikut laporan jurnalis Sinpo TV Sri Dewi Andayani dan juru kamera Rona Bayu.
Pemirsa, dalam rangka menyambut malam tahun baru, Pemprov DKI Jakarta kembali melaksanakan sejumlah acara spektakuler yang salah satunya digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Adapun memang berbagai kegiatan di Monas ini banyak sekali, di antaranya menjadi favorit para pengunjung adalah air mancur menari yang memang sudah diselenggarakan sejak 25 hingga 31 Desember nanti. Itu yang akan dilaksanakan dalam 2 sesi nantinya. Pada sesi pertama akan dilaksanakan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, dan sesi kedua akan dilaksanakan pukul 21.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Tak hanya air mancur menari saja, tapi juga sejumlah kegiatan lainnya juga diselenggarakan. Di antaranya ada video mapping yang memang sempat dilaksanakan pada 25 hingga 27 Desember lalu. Dan juga ada yang namanya Binar Hutan Monas. Ini dilaksanakan sejak tanggal 28 hingga 31 Desember esok. Ini pukul 18.00 waktu Indonesia Barat hingga 22.00 waktu Indonesia Barat. Dan juga ada Bazar UMKM Jakpreneur yang akan dilaksanakan pada esok hari. Ini tepatnya di malam tahun baru 31 Desember 2024 yang dilaksanakan pada pukul 18.30 hingga 00.30 waktu Indonesia Barat di sejumlah titik, yakni di sepanjang Jalan Tamrin Sudirman, Jalan Imam Bonjol, Jalan Pintu 1 Senayan, Jalan Pasar Baru Timur 5, Karet Pasar Baru Timur 3, dan Jalan Sunda Kelapa. Adapun memang untuk hari ini pemerintah Provinsi Jakarta menggelar malam muhasabah yang diselenggarakan pada pukul 19.30 hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Dan bisa dilihat ini di belakang saya sudah ramai sekali. Ini para masyarakat yang ikut meramaikan malam muhasabah, diawali dengan sholat maghrib bersama. Dan memang dalam malam muhasabah kali ini akan diisi dengan zikir dan doa bersama dan dipimpin oleh Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, yakni Nasaruddin Umar. Sedangkan muhasabah nantinya akan dipimpin oleh Ali Sibro Malisi dan akan ada tausiah dari A'ajim. Dan kegiatan ini juga sekaligus dalam rangka menyongsong 5 abad atau 500 tahun Jakarta pada 2027, dan juga Jakarta akan bersiap mewujudkan visi sebagai kota global. Sementara itu untuk pengalihan arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan sisi utara akan diberlakukan mulai pukul 18.00 hingga pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Adapun memang kepolisian telah menyediakan rute-rute alternatif begitu yang dapat dilalui oleh masyarakat, yakni untuk menuju Stasiun Gambir pada saat dilakukan pengalihan arus di Jalan Medan Merdeka Selatan sisi utara. Dan untuk kantong parkir sendiri memang dari Dinas Perhubungan atau Dishub DKI Jakarta juga sudah menyiapkan sejumlah kantong parkir di berbagai titik, yakni ada di 9 titik lokasi parkir dengan kapasitas daya tampung 2.140 mobil dan juga 3.380 motor. Adapun di antaranya kantong parkir tersebut berada di pelataran parkir Irti Monas, kawasan Stasiun Gambir, kawasan Lembaga Ketahanan Nasional, kawasan Perpustakaan Nasional, kawasan Gedung Telkom STO Gambir, dan kawasan Kementerian BUMN, serta kawasan Menara Dana Reksa dan kawasan Gedung Indosat. Sementara itu yang bisa kami sampaikan dari Jakarta, Sri Dewi Andayani dan juru kamera Rona Bayu melaporkan untuk Sinpo TV. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di edisi Menyapa Malam kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Simpo TV, News, Sport, Entertainment.